Bapak share screen dulu. Sudah muncul share screen Bapak? Nampak belum? Sudah? Belum muncul, Pak. Belum. Belum, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baik, hari ini kita pertama akan membahas permutasi. Permutasi itu bagian dari kaidah pencacahan juga. Wait. Dia nggak mau share screen ya, nggak mau drawnya ya. Draw. Nah, ini permutasi ya. Nah, permutasi itu bagian dari kaidah pencacahan, digunakan untuk menentukan banyaknya cara juga, sama seperti aturan perkalian. Kamu udah tahu kan bedanya permutasi sama kombinasi? Salah satunya apa perbedaannya? Yang rangkuman kemarin, ada yang tahu nggak? Kalau permutasi itu apa? Kalau kombinasi itu apa? Kalau permutasi itu memperhatikan apa? Kalau kombinasi itu memperhatikan apa? Ada yang tahu? Ranita tahu nggak perbedaannya? Kalau permutasi itu memperhatikan urutan dan tidak berulang. Kalau kombinasi nggak memperhatikan urutan. Iya betul, kayak gitu ya. Kalau permutasi itu nanti memperhatikan urutan. Jadi di sini ada urutan. Nah, urutan diperhatikan. Jadi misalkan kalau dalam struktur organisasi ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, itu harus berurutan kan, nggak bisa dianggap sama. Ketua sama wakil nggak bisa dianggap sama. Nah, maka untuk menentukan banyaknya cara yang saling berurutan, maka kita menggunakan permutasi. Ini notasi permutasi ya. Permutasi N unsur dari R unsur. Nah, jadi N unsur, yang ditanyanya R unsur. Nanti rumusnya sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Kayak gitu. Nah, ini contohnya dulu. Misalkan ada permutasi dari 8 unsur yang ditanyanya 2 unsur. Nah, maka cara mengerjakannya 8 faktorial yang N-nya kita tulis 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 2 faktorial. Nah, 8 faktorial itu kan perkalian berulang, tapi semakin berkurang. Nanti ujungnya dikali 1 ya. Berarti 8 faktorial kita uraikan jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. Cukup sampai 6 faktorial aja. Kenapa? Karena di bawah kan ada 6 faktorial. 8 kurangi 2, 6 faktorial. Kita coret yang samanya. Habis 8 kali 7, 56. Nah, sampai sini mengerti nggak? Mengerti, Pak. Nah, sekarang kita ke pembahasan nomor 4. Apa hapus? Agak ngelek ya? Iya, Pak. Iya, internetnya lagi kurang bagus nih di tempat Bapak. Ntar Bapak coba stop video biar agak cepet. Nah, sekarang lihat nomor 4. Dalam rapat RT akan dibentuk pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, banyak susunan yang pengurus terbentuk dari 6 kandidat. Wish. Jauh banget. Nah, ini RT mau bikin pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Dari 6 orang. Berarti karena ini kepengurusan, pasti sekretaris, bendahara, ketua itu memperhatikan urutan, memperhatikan struktur. Maka kita gunakan permutasi. Ya.
Berarti nanti di sini permutasi dari berapa? Dari 6. Yang ini 6 kandidat. Yang dipilih berapa? Ketua, sekretaris, bendahara 3. Nah, berarti pakai rumus permutasi yang ini. Berarti 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 dalam kurung faktorial. Nah, 6 faktorial itu berapa sih? 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa nggak sampai 1? Pak, di bawah ada 3 faktorial. Jadi nggak usah panjang-panjang. Nah, yang sama kita coret. Nah, 6 kali 5 30. 30 kali 4 berapa? 100? 1.200. 100? 120. 120 cara dalam memilih ketua, sekretaris, bendahara ya dari 6 kandidat tuh. Jadi dari 6 orang aja ini bisa jadi 120 cara untuk membentuk pengurus. Misalkan si A sama si B, si A sama si C ya kayak gitulah. Nah, ini permutasi. Tuh, dalam kepengurusan sama beranggotakan ya sama ini. Ini ada permutasi unsur yang berbeda, rumusnya sama seperti yang tadi ya. Misalkan di sini ada contoh soalnya, ini rumusnya sama seperti yang tadi. Diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentukan susunan bilangan yang terdiri dari 2 angka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada berapa angka? Ada berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti permutasi 8. Yang dimintanya berapa angka? Yang A? 2 angka dan 3 angka. Berarti sama 8 permutasi dibagi 8 kurangi 2 permutasi. Nah, jadi 6 permutasi dibagi berapa? Kok 6? 8. Di sininya sorry. Langsung aja kita uraikan. Berarti 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, di sininya 6 faktorial. Caranya coret 8 kali 7 56. Sip. Nah, kayak gitu ya permutasi ya. Gampang. Ini untuk permutasi unsurnya berbeda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada yang sama nggak angkanya? Nggak ada. Maka kalau unsur-unsurnya berbeda, kita menggunakan permutasi unsur yang berbeda. Gunakan unsur ini. Ya, langsung. Nah, sekarang kita ke permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama itu rumusnya yang ini nih. N faktorial dibagi dengan unsur-unsur yang sama, jumlah unsur yang sama. KLM itu menunjukkan banyaknya unsur yang sama. Misalkan seperti di sini ada kata apa nih? Ya, kenapa? Eni Liana? Angkat tangan. Ada yang ditanyakan? Ya. Sekarang perhatikan di sini contoh soal. Ini ada kata apa? Dodol. Kamu tahu kota dodol itu di mana? Tahu nggak kota dodol di mana? Nggak tahu, Pak. Di Garut. Ya. Dodol. Nah, dari kata dodol ini makanan ya, makanan khas Garut. Dodol ini lihat, ada unsur yang sama nggak dalam kata ini? Ada Pak? Ada. D, ada 2. Ada Pak. Oh, ada 2. 2. Banyaknya unsur ada berapa? 5. 5.
oh Pak, ini ada kata yang sama, berarti kita pakai permutasi unsur yang sama. Rumusnya permutasi 5 2,2. Kenapa 2,2? Karena di sini unsur yang samanya D-nya 2, O-nya 2. Berarti di sini 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang 5-nya Pak uraikan. 5 kali 3 kali 2 faktorial. Kali 2. Bagi 2 faktorial. 2 faktorial itu sama aja dengan 2 ya, 2 kali 1. Nah, yang ini coret. 5 kali 3? 15. 15. Empatnya belum, Pak. Bapak ada yang salah, kurang 4 di sini. 4-nya kemana? Nah, gitu ya. 4-nya coret sama 2, sisa di sini 2. 5 kali 2 kali 3 berapa? 30. 30. Nih dari kata ini. Dari kata matematika yang samanya berapa aja? M-nya berapa? M-nya 2. M2. A-nya berapa? A3. 3. 3. Ada lagi T-nya 2. T2. Terus? Udah, Pak. Udah, Pak. Matematika ada berapa? Berapa huruf? Berapa unsur? 1, 2, 3. 10. Oh, berarti nanti di sini permutasi 10, di sini 2, di sini 3, di sini 2. Kayak gitu ya? Paham? Ya, Pak. Oke. Pak. Kita lanjut. Nah, ini ada permutasi siklis. Permutasi siklis itu digunakan untuk menentukan banyaknya cara atau susunan yang diatur secara melingkar. Itu permutasi siklis. Misalkan di sini ada meja. Si A, ini ada si B, ini ada si C, ini ada si D. Lagi makan-makan. Tapi di masa PPKM nggak bisa ya kita kayak gini. Masa pandemi. Nah, ini susunan yang pertama. Si A, B, si C, si D kayak gini. Ah, bosan. Kadang-kadang kan suka pindah-pindah tuh kalau kita lagi makan itu. Si B di sini, si A di sini, si C di sini, si D di sini. Ah, selalu muter-muter juga kayak gini ya. Nah, ini kalau menentukan susunan seperti ini, kita menggunakan permutasi siklis. Ada lagi juga dalam kehidupan sehari-hari itu kalau kita pergi main, pergi makan, ada juga kamu si B sama si A itu nggak mau berjauhan kalau duduk. Wah, gimana tuh caranya menentukan banyaknya cara duduk melingkar tapi si A dan si B harus selalu berdekatan? Ada juga seperti itu, ya. Nih di sini tentukan permutasi dari huruf-huruf yang disusun secara melingkar. Tuh, ada juga kan di sini si A dan si B selalu berdekatan, ya. Nah, di sini karena melingkar ya, langsung aja kita gunakan rumus ini, N kurangi 1. Dari kata ABC di sini N-nya ada 3. Berarti nanti rumusnya permutasi sama dengan N kurangi 1. Berarti N-nya 3 dikurangi 1 faktorial. Jadi nanti hasilnya berapa? Kalau nulis hasil ke bawah ya. Jadi 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 gitu. Nah, terus kalau yang ini Pak gimana kalau yang selalu duduk berdekatan? Alay banget ya. Perhatikan nomor 2. Di sini ada berapa huruf? A, 5. B, C, D, E. Pak, tapi kok di sini N-nya 4? Kenapa? Karena si A dan si B itu duduknya selalu berdekatan, maka dianggap menjadi 1. Ya, berarti nanti unsurnya 4, N-nya 4. 4 kurangi 1 dikurangi 2 faktorial. 2 faktorial itu apa? Banyaknya cara si A dan si B selalu duduk berdekatan. Kalau
Kalau yang 4 kurangi 1 faktorial ini banyaknya cara duduk melingkar. Kalau yang 2 faktorial ini banyaknya cara si A dan si B selalu duduk berdekatan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita Iya, lanjut Pak. sekarang ke kombinasi. Nah, tadi kata Ranita bedanya apa? Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Kalau tidak memperhatikan urutan, itu acak. Ya. Kalau acak gimana? Kalau acak itu ya terserah, bebas. Nah, ini rumus kombinasi. Ini maksudnya cara penulisannya ada yang kayak gini ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, sama-sama aja. Tapi kalau Bapak biasanya pakai yang seperti ini. N unsur dari R unsur. Nanti rumusnya N faktorial dibagi R faktorial N kurangi R faktorial. Ini rumusnya. Contoh, misalkan kita mau menyelesaikan yang ini. Yang mana nih? Yang B ini nih, perkalian. Kombinasi, ada yang iseng nih. Wah, ini nggak bisa dihapus nih. Gak apa-apa lah. Nah, kita nggak lama ya. Ini habis jelasin ini, kita udahan. Misalkan yang B nih. Kombinasi berapa nih? Kombinasi 1, 4. 41 ya dibacanya dikali kombinasi 53. Gimana cara ngerjain? Satu-satu aja. Cari dulu kombinasi 1, 4. Kombinasi 1, 4 gimana rumusnya? Berarti di sini berapa? 4 faktorial. 4 faktorial dibagi. R-nya berapa nih? 1. 1 faktorial dikali 4 kurangi 1 faktorial. Nah, ini untuk ya kombinasi 41 dikali sekarang kombinasi 53. Berarti kombinasi 53 N-nya berapa? 5. 5. Kita tulis di sini 5 faktorial dibagi berapa? R-nya berapa? R-nya 3 faktorial. 3 faktorial dikali 5 dikurang 3. Agak nge-lag internet Bapak di rumah lagi kurang bagus. 1 faktorial 1 ya, nggak usah dihitung. Berarti di sini nanti 4 faktorial dikali 3 faktorial. Kenapa? Karena di sini kan 4 kurangi 1, 3 faktorial. 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali berapa? 4 kali 3 faktorial. Aduh. Nah, sampai 3 faktorial aja ya. Bagi di sini berapa? 3 faktorial kali berapa? 2 faktorial ya, 5 kurangi 3. Berarti ini coret. Sisanya berapa? 4 dikali ini coret, ini 2, ini 2. Berarti 4 bagi 2, 2 ya. 5 kali 2, 10. Berarti jawabannya berapa? 40, Pak. 40. Nulis 40 aja susah. Nah, ini adalah cara menentukan kombinasi. Nah, kita lihat ke soal cerita dulu. Mau kerjain nomor berapa nih? Misalkan kita nomor 7. Kita kerjakan. Dari satu kotak, nah kita bikin kotak. Nah, kita bikin kotak di sini. Ada 20. Oke. 20 bola di mana 8 merah, di sini ada 8 merah, terus 7 warna putih. 7 putih. Terus
Hitamnya berapa? Hitamnya Hitam sisanya berapa? Hitamnya berapa? 7 juga ya? Kan 8 tambah 7 berapa? 15, sorry. Berarti yang hitamnya 5 ya? Lima hitam. Nah, sekarang dari 20 bola ini akan diambil 4 bola. Berapa banyak, Pak? Kenapa ini pakai kombinasi? Ya gini aja logikanya. Ada bola dalam kotak. Ya, kita ngambil bola ngacak. Ngambil 4 bola. Nah, itu kan ngacak. Nggak memperhatikan urutan. Nah, kalau tidak memperhatikan urutan, berarti kita gunakan kombinasi. Nah, ada syaratnya tapi. Yang A dulu ya, 2 merah dan 2 putih. Berarti gimana cara ngambil 2 merah, 2 putih? Kita gunakan kombinasi. 2 merah, 2 merah dan 2 putih. Nah, 2 merah dan 2 putih. Ada kata dan, berarti ini berhubungan dengan aturan perkalian. Dan itu sama aja dengan aturan perkalian. Ini dua kejadian yang dilakukan secara bersamaan, tapi berbeda. Yang ini ngambilnya merah, yang ini ngambilnya putih, tapi dilakukan secara bersama. Maka nanti gunakan aturan perkalian. 2 merah, kita ngambil 2 merah. Merahnya ada berapa? Ada 8. Berarti kombinasi 8. Yang diambilnya 2 dikali. Nah, dan kita ngambil 2. Ngambil 2 putih. Dari berapa putihnya? 7. Kita hitung. Berarti di sini kita pakai kombinasi 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 kurangi 2 faktorial. Nah, ini yang merah dulu kita hitung. Dikali sekarang. Dikali yang putih berapa yang putih? Putih ada berapa? Yang putih tadi ada berapa? Ada 7. Berarti di sini 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 7 kurangi 2 faktorial. Nah, ini sampai 6. Kita uraikan 8 kali 7 kali 6. Ya, ini mulai ngelek. Gimana sampai sini, ada yang ditanyakan dulu nggak? Gimana, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Kita lanjut sampai ini ya. Sampai ini. 8 berarti 8 kali 7 kali 6 faktorial. Dibagi 2 faktorial. 8 kurangi 2, 6 faktorial. Dikali 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 faktorial. Bagi 2 faktorial. 7 kurangi 2 dikali 5 faktorial. Yang sama kita coret. Orang mau nyoret. Nah, sini 2 faktorial kan 2. Coret. Sisa berapa di sini? 4. 4 kali 7 berapa?
28. 28. 8 28. dikali yang ini coret, ini 2 bagi 6 3. 7 kali 3 21. 21. 28 kali 21 berapa? 28 kali 21 hitung. Sambil Bapak nyiapin 588. 500 8 88. 8. Oke.